Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai keutamaan salat perspektif hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salatah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang mencuri salatnya. Kemudian sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri salatnya?" Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Darimi, Ahmad, Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Faidah. Kandungan hadis di atas juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika salat, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memandang ke langit lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Qur'an dan kami juga mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kami dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya. Baginda Nabi SAW bersabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faidah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tersebut kepadanya. Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda, benar, maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut adalah kekhusyuan dalam salat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam salatnya. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia ialah khusyuk dalam salat. Dari kitab Durrul Mansur. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan salat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seseorang yang salat
selama 60 tahun, namun tidak ada satupun salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala dalam salat dia ruku'nya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi ruku'nya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Fithani rahmatullahu alaih menulis dalam surat-suratnya tentang pentingnya menjaga salat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya, yang salah satu di antaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika rukuk. Aturan syariat merapatkan dan merenggangkan jari dalam salat bukannya tidak ada manfaatnya, bahkan amat penting kita memperhatikan adab-adab yang seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika ruku ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan. Ini menyebabkan kekhusyuan dalam salat dan memudahkan mendapatkan ketawajuhan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab dan sunnah-sunnah yang lebih besar? Tentu manfaatnya lebih besar pula. Kemudian hadis selanjutnya, an Ummi Rumana walidati Aisyah radhiyallahu anhu qalat ra'ani Abu Bakrin Siddiq atamayyalu fi salati fazajarani zajratan kidatu ansarifu min salati. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qama ahadukum fi salati falyuskin atrafahu la tamayyulal yahudi fa inna sakunal atrafi fi salati min tamamis salah. Dari Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anhu, ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika salat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghardikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan salatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdiri salat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika salat termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Hakim Tirmidzi dari kitab Durrul Mansur. Faidah. Masalah tumak-ninah dalam salat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tertuju ke atas ketika salat. Namun ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhu biasa memandang ke sana kemari dalam salatnya. Akan tetapi setelah turun ayat di atas,
pandangan para sahabat radhiyallahu an tidak kesana kemari lagi mengenai ayat di atas. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, jika para sahabat radhiyallahu an berdiri salat, maka pandangan mereka tidak kesana kemari. Mereka sangat berkonsentrasi dalam salat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati. Maksudnya ketawajuhan hati di dalam salat. Termasuk khusyuk ialah pikirannya tidak tertuju kepada hal-hal lain. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menenangkan seluruh anggota badannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk yang munafik. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu?" Beliau menjawab, zahirnya terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Dalam hal ini, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk. Syekh Qatadah rahmatullahu alaihi berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta pandangan mata selalu ke bawah. Pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang salat sambil mengelus-ngelus janggutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan diam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam salat? Beliau bersabda, itu adalah penyerobotan setan dalam salat seseorang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa biasa memandang ke atas dalam salatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, apakah ia tidak takut kalau Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangannya? Dari kitab Durrul Mansur. Banyak riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahmatullah alaih yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenangnya seluruh anggota tubuh dalam salat. Masih banyak sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang berbeda menyebutkan, salatlah kamu seolah-olah ini salat yang terakhir dalam hidupmu. Dari kitab Jami'us Shaghir.